Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'd. Video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Kita masih pada pelajaran unit 6 ya, tentang transportation. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan simple present tense. Nah, kemarin kita belajar tentang dasar dari simple present tense. Kita lanjutkan untuk bentuk negatif simple present tense. Silahkan buka buku paket kalian halaman 60, 60, 61, 61, and 62. Simple present tense. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas atau kita pelajari pada video sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang dasar untuk pola kalimat simple present tense. Ya, simple present tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung saat ini atau kejadian yang berulang-ulang. Masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja pertama atau verb one. Nah, itu bisa ditambah es atau s atau bisa tidak ditambah. Tergantung apanya? Tergantung subjeknya. Nah, yang kita pelajari kemarin itu adalah bentuk positifnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk negatif dari simple present tense. Ustadz ulang, bentuk negatif dari simple present tense. Bentuk negatif pola simple present tense. Nah, kok subjeknya apa? Rumusnya. Nah, rumusnya adalah ya s ditambah do not ditambah verb 1. Tidak ada tambahan ya, tidak ada tambahan s atau es. Perhatikan di sini kita dikenalkan dengan do not. Ya, rumus bentuk negatif dari simple present tense adalah s subjek tambah do not tambah verb 1. Nah, kita kasih apa? Persegi dulu. Kita kasih kotak dulu. Nah, untuk rumus ini ya khusus. Nah, rumus ini untuk yang pakai do not maksud Ustadz. Ya, yang pakai do not. Rumus ini khusus untuk subjek I, you, we, they, atau yang kemarin kita sebut dengan Dewi Ayu. Nah, karena Dewi Ayu ini tidak doyan es. Ya, do not ini tidak kita tambahi es. Begitu juga verb 1 ini tidak kita tambahi es. Nah, ini khusus untuk subjek I, you, we, they, yang mereka itu Dewi Ayu ora doyan es. Example, I do not go to Jakarta. I do not go to Jakarta. Saya do not go. Nah, do not go ini artinya tidak pergi ke Jakarta. Saya tidak pergi ke Jakarta. Then we have you do not go Medan. You do not go to Medan. Ya, artinya kamu tidak pergi, do not go, tidak pergi ke Medan. Nah, di sini ada subjek I, you, kemudian ada do not. Ya, di sini sama-sama merah. Kemudian ada verb one-nya yaitu go. Nah, perhatikan di sini tidak ada tambahan s atau es. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya untuk subjek we. We do not ride a bicycle. We do not ride a bicycle. We do not ride a bicycle. Kita tidak mengendarai sebuah sepeda.
do not ride, tidak mengendarai sebuah sepeda. Ya, di sini subjeknya we, kemudian ada do not, ada verb one tanpa s atau tanpa es. Yang terakhir ada subjek ya, ada subjek they. They do not read a books. I'm sorry. They do not read the books. They, mereka, do not read, tidak membaca the books, buku-buku itu. Ya, di sini ada subjek they yang tergabung dalam Dewi Ayu, ya. Tidak ada tambahan s, tidak doyan s. Ada do not, ada read. Ini verb 1, tidak ada tambahan s sedikit pun, ya. The books di sini ada s, maksudnya ini jamak, ya. Buku-bukunya lebih dari 1. Kita lanjut untuk subjek-subjek yang doyan es, ya. Rumusnya sama, ada sedikit perbedaan, ya. Kita lanjutkan. Rumus berikutnya masih dalam satu kesatuan. Nah, bentuk negatif pola kalimat simple present tense untuk subjek he, she, dan it. He, she, it, ya, seperti jembatan keledai kita kemarin. He, she, it itu doyan es, makanya kita beri es. Di mana? Di verb satunya? Bukan, tetapi di do not-nya. Perhatikan rumus berikut ini. Ada subjek, kemudian ditambah does not. Nah, ini tambahan s-nya di sini. Ya. Does not. Cara membacanya does, bukan does. Does not, kemudian masih sama verb one tanpa tambahan s atau s. Karena sudah masuk ke sini. Nah, rumus ini khusus untuk subjek he, she, dan it. Karena he, she, it itu kemarin apa? Doyan es. Tetapi s-nya bukan kita masukkan ke verb satunya. Bukan kita masukkan ke kata kerjanya. Tetapi s-nya kita masukkan ke does not-nya. Does itu sebenarnya apa? Do ditambah es. Does itu sebenarnya do ditambah es, ya. Masih tetap, ya, he, she, it tetap doyan es, tetapi s-nya bukan kita masukkan ke verb satunya ini, bukan ke verb one, tetapi kita masukkan ke does not-nya. Oke. Example. He does not go to school. He does not go to school. Nah, dia tidak pergi ke sekolah. Ada subjek he, ada does not, ada go. Go ini verb one-nya. Ya, go sudah tidak tambah s lagi karena sudah diwakili does. Yang sebenarnya does itu adalah do ditambah es. He does not go to school. He does not go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Kemudian berikutnya, she does not eat banana. She does not eat banana. She does not eat banana. Nah, ada subjek she, kemudian ada does not, sama, ya. Ada verb one tanpa tambahan s. Sebentar, ini kok muncul mundur dulu. Nah, ya, kita masih menerangkan contoh yang kedua ini. She does not eat bananas. Nah, kenapa eat ini tidak kita tambah s, padahal subjeknya she. Nah, padahal she ini doyan es. Nah, ya, eat kita tidak tambahkan s karena sudah diwakili oleh does ini. Yang sebenarnya does itu do tambah es. Berikutnya, nah, baru muncul it does not move. Misal kita apa kemarin membicarakan mobil.
It does not move. Itu atau mobil itu atau dia, mobil itu, does not move, tidak bergerak. Nah, kenapa move tidak tambah s? Karena sudah diwakili does ini. Yang sebenarnya does itu do ditambah es. Nah, ya anak-anak, paham anak-anak? Ya, rumusnya sebenarnya sama. Subjek tambah does not atau do not ya. Sebenarnya rumusnya cukup subjek tambah do not tambah verb one. Nah, berhubung subjeknya he, she, it, doyan es, maka ya kita beri s. Tapi bukan di verb one-nya, tetapi kita berikan s-nya, kita letakkan s-nya pada kata does. Yuk, langsung saja kita bandingkan. Kita akan membandingkan bentuk positif, bagaimana caranya kita ubah ke bentuk negatifnya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, kita punya positive form, bentuk positif, dan negative form untuk simple present tense. Kita garis dulu biar mudah. Nah, kalimat yang pertama, kita punya I have a motorcycle. I have a motorcycle. Nah, di sini ada subjek, kata kerja pertama ya, tanpa s ya, karena subjeknya I. Nah, kita ubah I have a motorcycle ke dalam bentuk negatif. Tinggal tambah apa? Do sama not saja. I do not have a motorcycle. I do not have a motorcycle. Kita baca ya. I have a motorcycle. I do not have a motorcycle. Nah, lanjutnya kita punya subjek you. You have a car. You have a car. You have a car. Bagaimana kita ubah ke dalam bentuk negatif? Tinggal tambah do not saja. You do not have a car. You do not have a car. You have a car. You don't have. Ya, bisa disingkat gitu. Tapi you do not have a car. Nah, contoh berikutnya I, you, we. Nah, kita berikan contoh-contoh untuk yang tidak doyan es dulu ya. Ada Dewi Ayu ya. Dewi Ayu ora doyan es. Ada I, you, we, kemudian nanti ada they. Yuk, we go to school. Kita pergi ke sekolah. We go to school. Kita ubah ke dalam bentuk negatif menjadi we do not go. Nah, tinggal masukkan do not saja. Ya, do not untuk subjek-subjek yang tidak butuh s. Ya, we do not go to school. We do not go to school. We go to school. We do not go to school. Kemudian yang terakhir untuk kumpulan grup. Subjek yang pertama ada subjek they. They ride bicycles. Nah, kenapa pakai s bicyclesnya? Karena banyak. Mereka kan banyak toh. They ride bicycles. They ride bicycles. Bagaimana cara kita mengubah ke dalam bentuk negatif? Tinggal tambah do not saja. They do not ride bicycles. They do not ride bicycle. They do not ride bicycle. Nah, ini untuk kumpulan subjek yang pertama yang mereka itu ora doyan es. Dewi Ayu ora doyan es ya. Nggak ada tambahan s pada kata kerjanya atau pada do-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh kumpulan subjek yang dia doyan es. Ada he. He has a car. Has ini sebenarnya apa? Have ditambah s. Nah, tapi sesuai dengan ya manut sana ya. Kita mengikut saja dari bahasa Inggris saja. Have
tambah S itu jadinya has. Gitu ya. Kita pakemnya begitu saja. Kita ngikut saja. He has a car. Nah, bagaimana cara mengubah he has a car ini ke dalam bentuk negatif? Tinggal tambah do not. Nah, berhubung ini doyan S ya, kita pakai do ditambah S. Jadi does not menjadi he does not have. Nah, kenapa nggak sama has lagi? Karena harus balik ke bentuk pertama yang tidak ada S-nya. Kata kerjanya ya, S-nya dihilangkan. Yang tadinya has kan ada S-nya. Nah, itu dihilangkan menjadi he does not have a car. Nah, S-nya pindah di sini. Do tambah S ya. Gitu ya. Ya, harus lebih jeli ya, hati-hati. He has a car. Negatifnya adalah he does not have a car. Kemudian she buys a book. She buys a book. Perhatikan kata buys, ada S-nya. Kenapa? Karena she doyan S. Ya. Nah, bagaimana cara kita ubah ke dalam bentuk negatif? Kita masukkan does not saja. Nah, ketika sudah masuk does not, yang tadinya buy ada S-nya, buys, S-nya dipindahkan di sini, does not. She does not buy a book. She does not buy a book. Nah, contoh yang terakhir ada it moves. Ya, mobilnya itu bergerak ya. It moves. Nah, moves ada tambahan S-nya. Karena he, she, it kumpulan subjek yang kata kerja bentuk pertamanya itu ditambah S. Bagaimana cara mengubah it moves ke dalam bentuk negatif? Tinggal tambahkan does not saja. It does not, kalau sudah ada does not, kata kerjanya hilang S-nya. It does not move. It does not move. Nah, anak-anakku, perhatikan dengan teliti perpindahan antara bukan perpindahan ya. Bagaimana cara mengubah bentuk positif ya, simple present tense ke dalam bentuk negatif simple present tense. Sekarang tugas untuk kalian. Nah, tugasnya materinya masih sama, yaitu masih pada tas 2 halaman 61 sampai 62. Yang kalian kerjakan kemarin itu loh, Nak. Nah, yang kalian kerjakan kemarin itu kan bentuk positifnya. Sekarang kalian ubah bentuk positif yang kemarin kalian kerjakan itu ke dalam bentuk negatif. Nah, kalau kemarin kalian kerjakan tas 2 dalam bentuk positif, sekarang ubah kalimat-kalimat tadi ke dalam bentuk negatif. Ya. Nah, tas 2. Nah, sebagaimana yang telah kalian kerjakan kemarin, ya, pada tugas sebelumnya kalian membuat bentuk positif untuk simple present tense kalimat-kalimat berikut ini. Nah, sekarang dari bentuk positif kalian, ya, ubahlah kalimat-kalimat yang telah kalian kerjakan kemarin, ubahlah ke dalam bentuk negatifnya. Contohnya, we go to Medan by plane. Bentuk negatifnya bagaimana? We do not go to Medan by plane. Satu ulang, we do not go to Medan by plane. Ya, begitu tugasnya. Ya, silahkan kerjakan. Di buku tulis boleh. Kalau di buku paket kemungkinan tempatnya kurang ya. Kurang luas. Silahkan. Ya, bagaimana enaknya. Kemudian nanti difoto. Kemudian kirimkan ke Ustadz. Ini yang nomor 1 sampai 5. Nomor 6 sampai 10. Ya, sebentar. Nah, silahkan bagi yang tidak memiliki buku paket. Begitu anak-anakku. Cukup sekian dari Ustadz.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.